Shalom dan selamat pagi kepada teman-teman kita yang berada di luar pada saat hari ini. Beberapa hari yang lalu, rekan-rekan saya telah mengungsikan atau memberi sharing tentang MSC mereka masing-masing. Pada saat hari ini, kita akan mendengar tentang dua perkara yang ada di dalam pribadi kita masing-masing, yaitu tekun dan sabar. Banyak perkara yang kita lakukan sepanjang MCO yang seperti yang kita lihat saat ini, kita tertindas, kita tidak dapat melakukan banyak perkara atau banyak aktiviti. Jadi saya akan coba untuk memberitahukan kita maksud tekun dan sabar. Tekun ini merangkumi secara pribadi kita dapat mengawalnya. Contohnya, jika Anda sebagai seorang pelajar atau saya sebagai seorang pelajar, saya harus tekun untuk melaksanakan sesuatu untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Manakala sabar, kita harus sabar untuk melakukan segala sesuatu. Walau mungkin orang-orang di sekeliling kita mengatakan sesuatu yang mungkin membuat kita kecewa. Jadi itu namanya kita harus sabar. Sabar adalah sesuatu hal yang kita sebagai manusia susah untuk melaksanakannya. Saya secara pribadi sukar untuk melakukan perkara seperti ini. Sabar adalah datang daripada diri kita sendiri dan bagaimana kita meresponi hal tersebut. Jadi itu adalah sabar. Sabar sebagai seorang pelajar. Sabar di dalam pekerjaan itu sangat berbeza daripada seorang pelajar. Apa yang saya katakan di sini adalah situasi Anda sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang pekerja itu sangat berbeza. Saya adalah seorang pelajar dan saya juga adalah sebagai seorang pekerja. Saya pernah belajar di sesuatu tempat untuk mengambil diploma. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya harus tekun dan saya harus bersabar. Saya harus bersabar untuk melakukan segala sesuatu. Saya harus bersabar untuk menghabiskan exam. Saya harus bersabar untuk menantikan segala sesuatu yang mungkin mustahil yang saya akan dapat. Terutamanya adalah keputusan exam, midterm, dan apapun itu keputusan di dalam exam sebagai seorang pelajar. Tetapi jika kita lihat di dalam pekerjaan itu bagi kita sebagai seorang pekerja itu sangat sulit untuk melaksanakan, untuk dilakukan di dalam pribadi kita masing-masing. Saya secara pribadi di dalam pekerjaan saya ada banyak hal yang saya harus lakukan dan saya harus tekun di dalam masa yang sama dan saya harus juga bersabar di dalam masa yang sama. Ada banyak cobaan yang saya lalui, tapi hari ini saya akan mengungsikan kenapa saya tetap menjadi kuat dan semangat di dalam Tuhan. Hari ini saya akan mengungsikan beberapa hal, tetapi mungkin ada beberapa di antara kita yang masa sekarang ini kita kehilangan pekerjaan, kita ada masalah pribadi, kita ada masalah berhubungan di antara orang-orang di sekeliling kita ataupun di dalam relationship kita dengan orang-orang. Ya, jadi sekarang ini saya akan mengungsikan ada beberapa firman Tuhan yang akan menguatkan kita secara pribadi. Dan kenapa saya kata begini? Sebab saya sudah membaca firman ini dan saya sudah merenungkan firman ini secara pribadi dan ia mengajar saya untuk tetap tekun dan untuk tetap sabar dalam segala apapun. Saya percaya di dalam sepanjang MCO ini bulan 3 yang lepas dan sampailah akhir tahun ini kita menghadapi satu kemustahilan yang tidak pernah kita alami di dalam pribadi kita masing-masing. Dan hari ini saya akan mengungsikan tentang tekun dan sabar. Nah, saudara, kita lihat di dalam Amsal 1 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku." Saudara, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelajaran kita, saudara, itu adalah satu ekstra di dalam kehidupan kita untuk kita berjaya di masa akan datang. Tetapi apa yang saya kongsikan di dalam firman Amsal ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-1,
pasal yang ke-1 ini sehingga ayat yang ke-8, Tuhan berkata, dalam firman Tuhan berkata, ada ramai orang yang akan berseru kepadanya. Mereka maksudnya ramai orang yang berseru kepadanya. Tidak kira siapa, secara pribadi saya juga pernah berseru kepada Tuhan. Saya pernah berseru kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Jadi itu tidak terjawab. Tetapi sebab ketekunan yang saya ada secara pribadi, syukur pada hari ini Tuhan menjawab segala doa-doa saya. Secara pribadi, bertekun di dalam rohani, bertekun adalah kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa, kita tetap memohon kepada Tuhan sebab kita yakin dan percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab itu saya katakan kita harus tetap bertekun apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan di dalam pelajaran kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam perhubungan kita dengan orang lain, kita tetap bertekun sebab kita mau melakukan sesuatu. Kita punya visi, kita punya misi di dalam pribadi kita masing-masing. Seperti saya secara pribadi, saya tidak dapat kongsikan visi dan misi saya secara pribadi, tetapi saya bertekun untuk berdoa sesuatu untuk pribadi saya, untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya, untuk orang-orang di sekeliling saya, untuk orang yang banyak mengajar tentang firman Tuhan di dalam hidup saya. Saudara, hari ini saya akan bertanya kepada Anda. Saya akan bertanya tentang Anda di dalam bacaan Amsal ayat 1. Jika Anda renungkan bacaan firman ini, perkataan bertekun, dan tidak akan menemukan aku. Firman Tuhan berkata, walaupun Anda bertekun, Tuhan tetap tidak akan menemukan aku, katanya. Jadi hari ini, untuk hal bertekun, ada beberapa hal yang saya harus tanyakan kepada kita semua, dan ini adalah hal yang saya tanyakan kepada diri saya sendiri secara pribadi. Yang pertama adalah, apakah kita sudah bertekun dan menemukan jawabannya? Apakah kita sudah berusaha untuk mendapatkan sesuatu? Dan apakah kita meminta dan sudah mendapatkan? Jadi kita sama-sama renungkan hal ini di dalam pribadi kita. Apakah kita sudah bertekun? Apakah kita sudah berusaha? Dan apakah kita sudah meminta? Itu maksudnya bertekun, saudara. Pada hari ini saya mengajak kita semua yang menonton video ini, menonton MSC saya pada hari ini, saya mendorong kita untuk terus memikirkan tentang apa itu bertekun dan apa yang patut kita lakukan supaya kita menemukan jawaban, supaya kita mendapatkan apa yang kita sudah doakan di dalam doa kita, saudara. Jadi hal yang seterusnya adalah bersabar. Di dalam bersabar, saudara, di dalam bacaan Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata, apakah kekuatan sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Dan di dalam ayat yang di dalam kitab yang ke-36 ayat yang kedua berkata, bersabarlah sebentar, aku akan mengejar engkau karena masih ada yang hendak kukatakan kepada Allah. Nah, saudara, saya percaya bahwa kita semua suka untuk melakukan menanam kesabaran di dalam pribadi kita masing-masing. Seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi, di dalam pekerjaan saya harus melakukan dua perkara ini, tekun dan sabar. Di dalam ketekunan saya juga harus bersabar. Di dalam sabar saya juga harus bertekun. Dua benda ini adalah hal yang berbeza tetapi mempunyai maksud yang hampir sama. Jadi kita harus merenungkan, apakah kita harus tekun sahaja ataupun kita harus sabar saja, ataupun kita harus sabar saja dan kita harus bertekun saja. Itu terpulang dari pribadi kita masing-masing, tetapi saya mengajak Anda untuk memikirkan beberapa hal di dalam pribadi kita masing-masing. Apa yang saya kongsikan pada hari ini ialah apa yang saya sudah alami sepanjang MCO ini dilaksanakan
oleh kerajaan. Jadi saya percaya bahwa apapun yang kita alami, kita tetap bersyukur, kita tetap mengalami kasih karunia Tuhan, kita tetap mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Saudara, secara pribadi, walaupun kita harus bekerja daripada rumah ataupun kita dibuang daripada kerja, saya tidak pernah mengalami hal seperti itu, tetapi saya percaya Anda sedang mengalami satu hati yang mungkin Anda kecewa pada saat hari ini, tapi percayalah, ketika Anda tekun, ketika Anda bersabar di dalam segala apapun masalah, kita percaya kita dapat mengatasinya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi di dalam Ayub ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata, apakah kekuatan sehingga aku secara pribadi sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar. Nah saudara, saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah masa depan dan apakah visi ataupun misi di dalam kehidupan Anda? Apakah kita semua hanya mau berdiri dan menantikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Dan apa mungkin kita mau menantikan keajaiban daripada Tuhan tanpa meminta? Nah saudara, itu persoalannya. Jadi hari ini, kenapa Tuhan berkata bahwa bersabarlah sebentar, saudara? Saudara, kesabaran sebagai manusia itu sangat terbatas. Secara pribadi, kesabaran saya juga sangat terbatas, saudara. Di dalam pekerjaan saya, di dalam pelajaran saya masa lalu, di dalam 3 tahun, saya tetap bersabar. Saya tekun berdoa, saya minta kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan memberikan peluang untuk saya berjaya di dalam hidup saya. Nah saudara, Tuhan sudah menjawab doa-doa saya. Apa Anda sudah? Apakah Tuhan sudah menjawab segala doa-doa kita? Itu persoalannya, saudara. Jadi hari ini saya mengajak Anda untuk tetap bertekun, untuk tetap bersabar di dalam segala apapun masalah kita. Saya percaya Tuhan punya waktu yang indah, Tuhan punya rencana yang indah. Saya percaya Tuhan punya sesuatu yang luar biasa untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk pekerjaan kita. Saya percaya, saudara. Dan kita tetap berdoa, kita tetap bersabar untuk menantikannya. Nah Tuhan berkata, bersabarlah sebentar, aku akan mengejar engkau. Firman Tuhan berkata di dalam Ayub berkata, aku akan mengejarkan engkau, karena masih ada yang hendak ku katakan demi Allah. Saudara, apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi keluarga, bagi pribadi kita masing-masing. Di dalam bacaan firman ini, saudara, sekali lagi saya tanyakan beberapa soalan kepada kita semua. Yang pertama adalah, ianya bukan soalan, tetapi ianya satu bagi kita untuk berpikir, untuk membuka pikiran kita, apa yang harus kita lakukan di masa-masa MCO ini, saudara. Dan saya percaya, saudara, bahwa di setiap kehidupan kita ada jalan cerita yang mungkin membuat kita lemah ataupun tidak kuat lagi, saudara, untuk menghadapi semuanya. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Kita yakin dan percaya semuanya itu, ya saudara. Jadi yang pertama adalah sabar di dalam bertekun untuk menemukan jawaban. Sabar di dalam berusaha untuk mendapatkan. Sabar di dalam permohonan sampai kita mendapatkan. Secara pribadi, saudara, saya harus tetap tekun dan saya harus tetap bersabar sampai ke garis akhir. Itu adalah apa yang saya inginkan secara pribadi dan sedang didoakan pada saat hari ini. Saya percaya apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan pada saat ini, saya percaya kita punya rencana tersendiri, tetapi serahkanlah rencanamu kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kita pada saat hari ini 2 perkara yang sangat berbeza, tapi maksudnya hampir sama, saudara. Di mana kita harus tetap tekun dan kita harus tetap bersabar, saudara. Nah, hari ini saya sudah mengungsikan tentang tekun dan sabar. Saya harap kita semua dapat memikirkan beberapa hal
di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita pada saat hari ini. Mungkin Anda seorang pelajar yang tinggal berada di area Kuala Lumpur, Selangor, atau dimanapun itu. Saya juga merasakan apa yang Anda rasakan pada saat ini. Saya percaya Anda memerlukan sesuatu yang lain untuk Anda terus bertahan di dalam pelajaran Anda. Dan bagi Anda yang sedang belajar pada saat ini, Tuhan sedang membuka jalan bagi Anda. Jika Anda bertekun dan sabar untuk melakukan segala sesuatu, saya percaya kita pasti akan menemukan jawabannya daripada segala apa yang sudah kita lakukan. Nah, pelajar, Tuhan berkata kepadamu pada hari ini, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka Tuhan akan memberikan bagimu. Saya percaya apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan di masa-masa ini, saya percaya Tuhan sedang membuka pintu surga untuk kita semua. Membuka jalan untuk kita tetap berjaya di dalam kehidupan kita. Saya sudah merasakan apa yang Anda lalui, dan saya tahu apa yang Anda lalui pada saat ini. Mungkin Anda rindu dengan keluarga Anda. Mungkin kita kesorangan. Siapa yang tahu? Kita sedang bersendirian. Tapi percayalah, Tuhan ada buat kita semua. Amin. Nah, bagi Anda sebagai seorang pekerja, saya tidak tahu apa yang kita alami pada saat hari ini. Tetapi Tuhan sedang memanggil namamu pada saat ini untuk kembali kepadanya. Engkau adalah anak-anak muda yang terpilih daripada Anda di rahim ibumu. Tuhan sudah memberikan firman-Nya sebelum Anda dilahirkan, sebelum Anda dibentuk pun. Tuhan sudah memilih kita semua. Jadi saatnya sekarang ini tiba waktunya untuk kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya apapun yang kita alami, kita dibuang kerja saudara, kita kecewa saudara, kita kesorangan saudara, saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagiku. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baik bagi diri kita sendiri, untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk teman-teman yang berada di luar pada saat ini. Saya percaya kekecewaan yang kita alami sebagai manusia, kita tidak dapat melakukan hal yang saya kongsikan sebentar tadi, yaitu sabar. Mungkin kita boleh bertekun saudara, kita tekun untuk melakukan segala sesuatu, tetapi sabar itu sulit untuk kita lakukan. Tetapi hari ini saya akan menutupi MSJ saya hari ini. Di dalam segala apapun masalahmu, serahkan kepada Tuhan, karena Dia sanggup untuk melakukan segala hal untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk siapapun kita. Di dalam 1 Tesalonika bab yang kelima dan ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Saudara, ini adalah satu-satunya jalan bagi kita. Dan bukan jalan lagi saudara, tetapi ianya satu kunci di dalam kehidupan kita secara pribadi. Untuk datang bersama, untuk berdoa bersama. Itulah maksudnya tekun di dalam Tuhan. Seperti tadi saya mengungsikan di dalam Ayub 1 dan yang ke-8, bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak akan menemukan Tuhan. Walau macam manapun yang kita lakukan, kita bertekun, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita tidak akan menemukannya. Dan hari ini saudara, saat ini saya akan menutupi MSC saya hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Dan hari ini
kita akan sama-sama berdoa. Kita ambil message daripada Tuhan, kita tetapkan di dalam pribadi kita, saudara. Saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita. Tiada salahnya untuk kita tetap mencoba untuk melakukan hal perkataan sabar di dalam pribadi kita. Mungkin selama ini kita sudah bertekun, tetapi Tuhan belum menjawabnya. Tuhan belum memberikan sesuatu di dalam pribadimu atau pribadi saya, ataupun di dalam keluarga saya, saudara, ataupun di dalam keluargamu pada saat ini. Tetapi Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Apabila kita berdoa, saudara, itu mengajar kita untuk tetap sabar di dalam segala apapun yang kita inginkan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita berdoa, saudara, kita serahkan pribadi kita, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Saya percaya Tuhan pasti akan mendengarnya. Tetaplah tekun untuk berdoa. Yes, Lord. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan apa yang sudah Engkau lakukan, sudah Engkau terjamahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di dalam Ayub ini, ya Bapa, mengajar kami untuk tetap tekun di dalam Engkau, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, maupun siapapun kami, Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengajar kami untuk tetap sabar. Sabar untuk menantikan jawaban daripada Engkau. Sabar untuk melakukan segala sesuatu di dalam Engkau. Sabar untuk menghadapi wabak COVID-19 pada saat hari ini. Sabar di dalam kehilangan pekerjaan kami. Kami berdoa pada saat hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada di luar pada saat ini, ya Bapa. Apapun yang mereka lakukan, kami berdoa biarlah malaikat-Mu Tuhan yang akan memimpin mereka. Seperti di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, di mana firman-Mu berkata bahwa malaikat-Mu Tuhan akan terus dan terus menjaga kami. Walau apapun keadaan kami, walau apapun bencana yang menimpa kami, karena Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa, berikanlah, ajarilah kami untuk tetap tekun dan sabar di dalam Engkau. Kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu pada saat ini. Kami serahkan negeri Sabah. Kami mau serahkan mereka-mereka yang berada di zona merah pada saat hari ini, Bapa. Biarlah Tuhan mereka belajar sesuatu yang baru untuk tetap tekun dan sabar untuk menghadapi masalah wabah COVID-19 pada saat hari ini. Bapa, bukalah telinga kami, bukalah hati rohani kami, bukalah mata, telinga rohani kami untuk mendengar, untuk fokus dengan visi dan misi untuk negeri Sabah kami, untuk negara Malaysia kami, ya Bapa. Bapa, kami berdoa, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Apapun yang kami hadapi, kekecewaan yang kami hadapi, kami berdoa pada saat hari ini. Engkau berkata bahwa tetaplah berdoa. Hari ini Tuhan kami berdoa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebaskan kami daripada wabah COVID-19. Oh yes, Lord, thank you Jesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin. Bagi Anda yang sudah menonton MSC pada hari ini, bersyukur sebab kita punya firman yang baru untuk kita tenangkan di dalam pribadi kita masing-masing. Nah, hari-hari yang akan datang, rakan-rakan kita akan mengungsikan lagi tentang firman Tuhan
Dan saya berharap agar kita semua diberkati di dalam sharing ini dan dengan sharing yang seterusnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dengan apa kan ku balas segala